Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas vaksinasi calon jemaah haji antisipasi kuota kembali dibuka. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Farid Al-Jawi yang merupakan Sekjen DPP Ampuri, pemirsa Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia. Pak Farid, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, Pak Farid, beberapa waktu yang lalu Pak Farid ini untuk kegiatan umroh sempat dibuka kemudian ditutup kembali. Bisa di-share ke kita tidak Pak, apa yang menjadi penyebabnya selain antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Terima kasih Pak David. Jadi penutupan kali ini pada tanggal 3 Februari adalah penutupan ketiga kalinya. Pertama, pada tanggal 27 Februari 2020. Ya, tentunya itu secara keseluruhan ditutup, baru dibuka lagi pada tanggal 1 November 2020. Dan ditutup lagi pada tanggal 20 Desember 2020. Setelah berjalan lagi, ditutup lagi pada tanggal 3 Februari. Menurut kami, ini langkah-langkah pemerintah memang sangat baik, pemerintah Arab Saudi, karena apa? Pemerintah benar-benar memfilter ya segala sesuatunya, kejadian-kejadian, sehingga nantinya pelaksanaannya akan lebih baik. Begitu, memang terkesan tidak ada pengumuman tahu-tahu ditutup begitu aja. Memang cukup mengagetkan bagi kami semua gitu. Ada semacam kejadian tidak Pak ketika dari jamaah haji kita mungkin ada yang positif begitu? Bukan jamaah haji, jamaah umroh. Jamaah umroh ya. Kalau ada yang positif tentu ada yang positif. Dan ketika kemarin berangkat, kebetulan saya juga berangkat ke sana, mereka pemerintah Saudi dalam hal ini Kementerian Kesehatan sangat responsif dan detail. Misalnya di satu rombongan ya kan ada yang kena karena satu bis itu 24 ya, itu beberapa di karantina. Saya melihat ya dari Indonesia memang semuanya sudah clear ya, terutama PCR-nya. Ketika di sana mereka di karantina 2 hari, setelah itu di swab. Nah, swab ini kadang-kadang itu tergantung kondisi badan kita. Nah, kalau kurang baik tentunya hasilnya reaktif. Nah, ini pun langsung di karantina. Itu langsung di karantina sampai mereka clear, jaraknya 10 hari. Seperti itu penanganannya. Nah, kemarin agak banyak ya kan ya. Jadi pemerintah mereview lagi dari hampir 20 negara tersebut. Baik, dari Indonesia sendiri Pak Farid, apa hikmah atau mungkin evaluasi dan pembelajaran yang bisa diambil dari beberapa kejadian sebelumnya? Oke, jadi kami menyarankan kepada masyarakat, tentunya masyarakat juga harus mematuhi beberapa ketentuan. Yang pertama adalah ya di luar usia 1860, komorbid, bebas visa, ya bebas COVID. Ya. Nah ini masyarakat juga harus mengukur dirinya. Seandainya memang benar-benar nggak fit, ya benar-benar nggak yakin, lebih baik tidak usah. Karena secara psikologis ya itu juga akan mempengaruhi ketahanan tubuhnya gitu loh. Kalau memang masih ragu, masih ini lebih baik nggak usah. Namun nggak usah khawatir, pemerintah ngejamin kalau semua ketentuan yang sudah disyaratkan dilalui, insya Allah di sana tetap dilayani dengan baik dan bisa kondisinya sehat begitu. Baik, apakah nanti akan ada perubahan Pak dari sisi kebijakan, terutama dari pengecekan kesehatan ini akan lebih intensif dilakukan dari yang sebelumnya? Betul, tentunya akan seperti itu. Ya, pemerintah akan lebih intensif. Kalau kemarin yang pertama mereka ketika pulang di Indonesia saat umroh, karantinanya 2 hari, sekarang mungkin sudah ditambah menjadi 5 hari. Dan jika mereka negatif tetap karantina, ya kan selama 5 hari, seandainya mereka positif, mereka masih diarahkan ke rumah sakit untuk menjalankan perawatan. Ini bentuk antisipasi pemerintah Indonesia ya dalam rangka juga mencegah virus-virus yang masuk dari luar. Baik, untuk tahapan keberangkatan ada perubahan nantinya, Pak Farid? Tahapan keberangkatan sampai saat ini belum. Mungkin kalau haji kita menunggu ketentuan apa? Ya mungkin masuk asrama dulu ya. Terkait dengan kesehatan, diverifikasi mengenai riwayat penyakitnya, kita tunggu ketentuan dari pemerintah. Saya berharap sudah lebih clear di Indonesia sehingga di Saudi sendiri tidak berat. Sampai karena sejauh kondisi haji ini tahun ini kemungkinan musim panas. Ya. Ya, kemungkinan musim panas. Koordinasi dengan pemerintah sampai sejauh ini Pak Farid mengenai persiapan tersebut Pak? Ya,
jadi koordinasi ke pemerintah, seperti awal tadi saya sebutkan, kita meminta divaksin lebih awal, terus juga kita mengirimkan data kepada pemerintah mengenai jamaah-jamaah yang sudah siap berangkat, ya melalui surat konfirmasi dari jamaahnya, sehingga ini bisa memudahkan pemerintah dan meringankan kerja kita semua, dan pemerintah Arab Saudi juga menerima data-data yang memang benar-benar valid sesuai dengan kondisi jamaah. Karena sekarang haji musim panas, tentunya masyarakat juga harus bersiap-siap terkait dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kesehatan. Ada tidak batasan waktu Pak Farid supaya nanti persiapannya tidak begitu mepet, begitu kepastian yang diharapkan ini harusnya kapan ini bisa diumumkan begitu? Nah, menurut idealnya memang paling telat bulan Maret ini. Nah, kalau diumumkannya sudah bulan Syaban, artinya sudah menjelang puasa, kita agak berat mereviewnya. Persiapannya di Indonesia juga agak berat. Makanya pemerintah kemarin menjadwalkan kurang lebih tanggal 8 Maret. Baik, terakhir Pak Farid, waktu kita cukup terbatas. Bagaimana proyeksi dari Ampuri Pak untuk industri perjalanan haji dan umroh di tahun ini, di mana pandemi COVID-19 tampaknya masih akan menjadi salah satu sentimen dalam hal ini? Ya, jadi Pak David, haji dan umroh, ya ini sudah menjadi industri ini dan ini menjadi bisnisnya umat. Karena kalau dihitung sekitar 20 juta ya nilai umroh paling murah, sekarang sudah 26 juta, kalau kali 1 juta jamaah aja sudah sekitar 26 triliun. Nah, ini menjadi konsennya juga pemerintah. Dengan sekarang tidak ada umroh dan haji kurang lebih 1 tahun lebih, ini berdampak sekali bagi kami dan anggota-anggota. Sehingga kami perlu juga bantuan dari pemerintah terkait dengan stimulus khusus penyelenggara umroh haji, dan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang meringankan kita, sehingga nanti ketika berjalan ekonominya sudah bisa baik dan kita menyelenggarakannya juga tidak begitu berat. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, Pak Farid, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Muhammad Farid Al-Jawi, Sekjen DPP Ampuri, Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia. Dan tadi kita membahas vaksinasi calon jemaah haji, antisipasi kuota kembali dibuka. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.